Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau melihat suaranya dengan kencang. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau undang jemaat bangkit berdiri saudara. Kita mau siap bersama-sama bersyukur memuji nama Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Kau Allah yang besar Tuhan di tempat ini ya Bapa. Pagi siang ini Tuhan kami mau bersatu Tuhan. Menyatukan hati, menyatukan suara kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Engkau yang disenangkan ya Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita saudara. Haleluya. Dengan-Mu Tuhan kami siap untuk berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin saudara. Haleluya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku.
Tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Siap bernyanyi untuk Tuhan, katakan.
Tuhan memberkatimu. Amin. Haleluya. Saya persilakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kehadiran-Mu Tuhan. Memenuhi tempat ini. Kami mau lebih lagi menyembah Kau Tuhan. Menaikkan pujian kami Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, oh, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
Dikau Tuhan dengan pujian kami dalam cengkapan hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi tempat ini, yes Tuhan, amin. Sungguh mulia Engkau, oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu. Engkau yang kami puja Tuhan, kami baik-Mu yang memuja-Mu, haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian
beri sorak-sorai bagi Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Beri kemuliaan bagi Dia. Mari tinggikan Dia. Mari kita berbahasa Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Saya percaya kalau kita berdoa, kita mau Tuhan mendengar doa kita. Bahkan Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi bagaimana kalau Tuhan Yesus yang berdoa buat kita? Di dalam Yohanes 17 dia berdoa. Doanya cukup panjang saudara. Dia berdoa, dia cry out, dia berteriak kepada Bapa. Tuhan biarlah murid-muridku, anak-anakmu boleh menjadi satu. Supaya anak-anakku ada unity di antara anak-anakku. Tuhan berdoa, Tuhan menangis di hadapan Bapa. Supaya dunia bisa melihat bahwa aku datang daripada Engkau ya Bapa. Waktu anak-anakku bersatu, waktu ada unity dalam keluarga, dalam gereja. Bahkan di antara orang-orang Kristen boleh ada unity. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mau doa kita dikabulkan, mau enggak kita juga mengabulkan doa Tuhan Yesus? Ini doa Tuhan Yesus supaya murid-muridnya menjadi satu. Yang mau kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan katakan doa ini, Bapa, kami mau Tuhan. Kami mau menjadi satu Tuhan. Kami mau unity. Sebagai suami, sebagai istri, kami mau unity dalam keluarga kami. Sebagai orang tua, sebagai anak, kami mau unity Tuhan dalam keluarga kami. Sebagai sesama jemaat gereja, kami mau unity Tuhan satu dengan yang lain. Bahkan sesama anak-anakmu Tuhan, murid-muridmu, kami juga mau unity Tuhan. Bapa, ini kami tahu bahwa ini adalah doamu, ini adalah kerinduanmu Tuhan. Kalau kami mau doa-doa kami dijawab, dikabulkan. Saat ini kami juga mau Tuhan mengabulkan doamu. Apa yang kau rindukan, apa yang kau minta kepada Bapa. Supaya murid-muridmu menjadi satu. Dan kami yang ada di tempat ini semua adalah murid-muridmu ya Tuhan. Kami mau menjadi satu Tuhan. Kami mau ada unity Tuhan. Kami mau Tuhan bergandengan tangan secara hati. Kami mau sepakat, sehati Tuhan. Karena kami tahu ini kerinduanmu Tuhan. Akan setiap anak-anakmu yang masih ada di dalam dunia ini. Supaya dunia boleh melihat bahwa engkau datang dari Bapa, engkau datang dari surga. Waktu anak-anakmu menjadi satu, waktu murid-muridmu menjadi satu, waktu gereja menjadi satu, maka Tuhan namamu akan dipermuliakan dunia. Orang-orang yang belum percaya akan engkau akan memuliakan namamu. Mereka akan tahu bahwa engkau datang dari Bapa. Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Engkau adalah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia Tuhan. Pada waktu kami menjadi satu. Karena itu Tuhan, ini doa kami. Saat ini, hari ini Tuhan. Kami mau juga Tuhan merendahkan diri satu yang lain. Kami mau Tuhan memiliki kelemah lembutan. Kami mau dipenuhi dengan kasih-Mu. Supaya kami bisa jadi satu. Mulai dari keluarga kami. Sebagai suami, sebagai istri kami mau Tuhan. Tuhan, kami gak mau mencari kekurangan pasangan kami. Kami tapi mau melihat Tuhan bahwa pasangan yang Kau berikan pada kami adalah yang terbaik. Semua yang Kau berikan pada kami, anak-anak, orang tua adalah yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau memandang Engkau yang telah memberikan yang terbaik. Kami gak mau memandang kekurangan pasangan kami, atau kekurangan anak kami, atau kekurangan orang tua kami. Tapi kami mau melihat Engkau yang begitu baik, telah memberikan yang terbaik juga buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, mari syukuri. Syukuri apa yang ada padamu saat ini. Suamimu,
istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Syukuri keberadaanmu saat ini karena Engkau Tuhan telah memberikan yang terbaik. Jangan fokus pada kekurangannya, kesalahannya, dosanya, tapi fokuslah pada kebaikan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu besar, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Mari syukuri, dan maka waktu engkau bersyukur di hadapan Tuhan, waktu tangan Yesus menengadah ke atas, mujizat multiplikasi itu terjadi. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka mujizat pemulihan, kesembuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan multiplikasi berkat, double portion Tuhan akan curahkan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam apapun yang kau kerjakan. Tuhan sebagai Immanuel, God with us. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membuat berhasil. Maka nama Tuhan yang ditinggikan, bukan kemuliaan buat kita, tapi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, karena kami mau menjadi satu, supaya doamu kepada Bapa saat ini terjadi atas City of Love. Saat ini terjadi atas gerejamu, saat ini terjadi atas keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa syukur. Mari yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan saudara buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih buat CLC Worship. Boleh beri tepuk tangan buat CLC Worship saudara. Puji Tuhan saudara, dalam keadaan baik hari ini. Semua dalam keadaan luar biasa baik, saya percaya. Nah saudara, hari ini ada satu kata yang pasti sudah jadi familiar buat kita, atau kita sering mendengar kata ini, yaitu kata isolasi saudara. Kata isolasi. Kita pasti sering mendengar ya, kata isolasi. Kita mendengar bahwa bahkan kita sangat familiar dengan kata isolasi ini. Ya. Saudara, arti kata isolasi sendiri artinya diasingkan, dikucilkan, dipencilkan, dari kata terpencil saudara. Atau dipisahkan saudara. Ya. Saya yakin di tempat ini semua gak ada yang mau dikucilkan. Ya. Gak ada yang mau diasingkan. Nah, isolasi yang kita sering familiar adalah kenapa kita sangat dekat dengan kata ini, karena waktu kita kena COVID, kita harus isolasi mandiri, betul ya saudara ya? Jadi gara-gara COVID, ya, gara-gara pandemi, kita menjadi sangat dekat dengan kata isolasi. Pandemi ini membuat kita nyaman dengan kata isolasi. Padahal, saudara, isolasi itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Saudara, dari awal penciptaan Tuhan sudah gak mau manusia itu seorang diri. Semua dia ciptakan begitu baik, tapi tiba-tiba waktu dia melihat Adam sendirian, dia berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan saudara, dari awal penciptaan Tuhan mau kita gak sendiri. Ya. Karena itu isolasi yang kita dengar, kalau kita familiar yang sangat dekat dengan kita ini adalah buat orang sakit saudara. Betul ya? Isolasi mandiri, kita kalau sakit, kecuali kalau saudara sakit COVID, mau gak mau kita harus isolasi mandiri. Ya. Tapi kalau sudah sembuh, ya jangan isolasi lagi saudara. Ya. Bisa ditampilkan di layar yang depan saya. Saudara, ini buat saudara saya harus sampaikan ini buat mungkin saudara atau jemaat yang belum hadir secara onsite saudara. Ya. Belum hadir secara onsite, khususnya jemaat ya. Ya, mungkin di YouTube kita, di luar jemaat banyak yang menonton, tapi ini khusus buat jemaat City of Love atau CLC. Karena saya kadang-kadang berpikir, kenapa ya orang-orang tidak mau hadir secara onsite? Mungkin karena lagi isoman atau isolasi mandiri. Tapi saya coba mencari tahu, khususnya jemaat, ternyata mereka dalam keadaan sehat-sehat saja. Bukan dalam keadaan sakit, saudara. Nah, saudara, kalau kita dalam keadaan sehat, berarti kita gak perlu isolasi. Makanya jangan kita mengisolasi diri. Ya. Tetapi mari, saudara, ayo keluar dari rumah. Saya percaya kita punya iman. Saudara, kita semua punya iman bahwa pandemi ini sudah menjadi endemi. Itu iman kita. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu kita harus usahakan
sesuai dengan iman kita. Ayo keluar dari rumah. Ayo pergi beribadah bersama-sama di tempat ini, sudah di gereja. Ya. Karena isolasi hanya buat orang sakit. Jangan kita mengisolasi diri kita, saudara. Nah, saudara, hari ini saya masih mau kita menyampaikan tentang value atau tentang nilai atau tentang budaya, ya, yang sedang kita bangun dalam gereja ini. Saudara, kehidupan manusia itu di umur 0 sampai 18 tahun itu adalah masih dalam tahap pembentukan. Ya saudara. Yang pertama, tahap pertama adalah 0 sampai 6 tahun itu pembentukan. Dibagi 3 tahap saudara, dari 18 tahun. Tahap yang kedua adalah 6 sampai 12 tahun, tahap ketiga adalah 12 sampai 18 tahun. Nah, gereja kita berumur 12 tahun, sedang memasuki umur yang ke-13 tahun. Jadi artinya kita ada di dalam tahap akhir pembentukan, saudara. Saudara, setelah 18 tahun itu sudah terbentuk. Ya. Kalau kita memiliki anak, sudah mencapai umur 18 tahun, sudah tidak mudah dirubah lagi. Karena itu memang umur 0 sampai 18 tahun itu pembentukan. Setelah itu tidak dapat atau tidak mudah dirubah. Karena itu menurut pakar parenting, kalau kita memiliki anak setelah umur 18 tahun, kita harus stop parenting kita. Tapi kita berubah menjadi sahabat atau menjadi teman buat anak kita. Karena masa pembentukan sudah selesai. Ini waktunya di-maintain, ya. Terus menjadi sahabat atau menjadi teman buat anak kita, saudara. Nah, saudara, demikian juga gereja kita, saudara. Gereja kita sedang masuki tahap ketiga dari pembentukan. Ya, karena itu saya terus mengulang dan mendengungkan karena ini adalah pembentukan. Kita mau memiliki nilai yang benar, kita mau memiliki value yang benar dalam gereja kita. Dan saudara, unity itu berbicara bukan sendirian, saudara. Unity, ya, jadi nggak boleh isolasi, saudara. Ya, kita ada di value yang keempat, unity. Nah, kita tahu unity juga tidak mudah, saudara. Sampai seakan-akan Tuhan memberikan iming-iming, ya, supaya kita unity. Tuhan bilang, kalau engkau mau unity, maka kalau engkau minta apa saja, permintaannya akan dikabulkan. Permintaanmu akan dikabulkan. Kita lihat ayatnya di Matius 18 ayat 19. Firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, sepakat atau sehati itu berbicara unity, saudara. Berbicara tentang unity. Jadi asal sepakat, asal sehati, asal unity, ini janji Tuhan. Minta apa saja akan dikabulkan permintaannya. Saudara, berarti unity adalah sesuatu yang Tuhan rindukan terjadi di antara anak-anaknya. Sampai Tuhan memberikan jaminan. Kalau engkau unity, minta apa saja, permintaanmu akan dikabulkan. Saudara, bahkan gak berhenti di sini ya saudara. Di ayat 20-nya, ayat ini dilanjutkan dengan demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, saudara. Saudara, 2 atau 3 orang atau lebih berkumpul itu udah biasa, saudara. Ya, saya percaya kita kumpul-kumpul 2-3 orang, ya, itu biasa. Tetapi dikatakan di sini kalau engkau berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, itu yang luar biasa, saudara. Jadi kalau perkumpulan ini menggunakan nama Tuhan, seperti gereja ini, saudara. Gereja ini kita kumpul nggak cuma kumpul-kumpul saja, bukan biasa saja, tapi kita menggunakan nama Tuhan, saudara. Dan kita tahu bahwa kerinduan atau doa Tuhan Yesus adalah supaya murid-muridnya menjadi satu atau unity. Di Yohanes 17 dikatakan, maka 2-3 orang atau lebih berkumpul, syaratnya itu harus unity. Dan waktu unity, Tuhan bilang gini, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan menempatkan dirinya di tengah-tengah orang yang unity. Artinya Tuhan suka berada di tengah 2 atau 3 atau lebih orang yang bisa unity, saudara. Saudara, unity ini sangat menarik perhatian Tuhan. Ya.
Jadi kita lihat di sini ya, unity ini sangat menarik perhatian Tuhan. Bahkan dia katakan, kalau ada 2 atau 3 atau lebih orang, dia kumpul dengan unity, aku mau ada di tengah-tengah mereka. Aku mau ada di depan mereka, aku mau bersama mereka. Aku harus hadir di tengah 2, walaupun hanya 2-3 orang saja, gak apa-apa. Yang penting asal unity, aku mau ada di sana. Saudara, kalau kita mau menerima lawatan Tuhan, bahkan kita mau, Pak, saya mau rasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Saya mau rasakan Tuhan hadir. Saya mau hadirat Tuhan dapat kita rasakan dengan kuat. Caranya apa, saudara? Unity, saudara. Nggak ada cara lain, saudara. Karena sekali lagi Tuhan suka berada di tengah-tengah orang atau lebih, baik 2 orang, 3 orang atau lebih yang bersama-sama dengan unity. Saudara, yang pasti Tuhan nggak mau ada di tengah-tengah orang yang lagi berantem. Tuhan nggak mau ada di tengah-tengah orang yang lagi kesel satu dengan yang lain. Tuhan nggak mau ada di tengah-tengah orang yang saling jengkel atau berbeda pendapat sampai marahan, saudara. Saudara, ini kerinduan Tuhan. Artinya juga Tuhan nggak mau kita sendirian, saudara. Tuhan nggak mau kita isolasi, tapi Tuhan mau kita bersama-sama. Saudara, saya percaya unity kalau berdua itu lebih mudah. Bukannya mudah ya, saudara. Lebih mudah. Tapi lebih mudah dibandingkan rame-rame, saudara. Bukan mudah ya, tapi sekali lagi. Karena kenyataannya suami istri pun atau orang tua dengan anak pun tidak mudah unity, saudara. Apalagi saudara buat gereja, ya. Kita lebih dari 2-3 orang, ya. Buat gereja yang sudah 12 tahun, itu gak mudah untuk unity, saudara. Karena kita bukan gereja yang masih honeymoon, saudara. Banyak gereja saat ini masih honeymoon. Gereja yang baru dibuka itu masih honeymoon, saudara. 12 tahun yang lalu kita mengalami honeymoon, saudara. Semua begitu indah, semua begitu rasanya indah bersama-sama, saudara. Unity mudah sekali terjadi. Tapi kita bukan gereja yang sedang honeymoon, saudara. Kita kalau digambarkan pasangan suami istri kita sudah punya anak yang sedang masuk dalam menginjak remaja, saudara. Ada struggle-nya, ada masalahnya sendiri, saudara. Jadi artinya perlu kerja keras, perlu usaha yang lebih, perlu extraordinary dalam apapun yang kita kerjakan. Supaya gereja yang sudah memasuki umur ke-13 tahun ini bisa unity. Saudara, hari ini temanya atau judulnya adalah The Flock atau kawanan. Ya. Kenapa saya ambil tema ini, saudara? Karena saya melihat satu video, mungkin bisa ditampilkan video The Greatest Migration, saudara. Saudara, ini tentang binatang, nama binatang ini adalah wildebeest, saudara ya. Saya nggak tahu mungkin bilangnya wild beast tapi waktu komentator atau host yang menyampaikan cerita ini dia mengatakan wildebeest, saudara. Dan saya cari Indonesianya nggak ada karena ini memang adanya hanya di Afrika. Saudara, wildebeest ini terkenal akan migrasi besar tahunan. Jadi mereka setiap tahun itu melakukan migrasi besar-besaran. Guna mencari daerah baru yang lebih hijau, saudara. Nah, kita lihat ini ada zebra juga di situ, saudara. Ya. Nah, saudara, mereka mencari daerah baru yang lebih hijau. Karena daerah mereka itu sudah mulai kering, saudara. Jadi mulai bulan Juli sampai Agustus setiap tahun, mereka lebih dari 1 juta ekor, saudara, wildebeest ini melintasi daerah savana Serengeti di antara perbatasan Tanzania, Kenya, hingga menyeberangi sungai-sungai. Ya. Dan sungai itu penuh dengan buaya, saudara. Nah, kita lihat ya di sungai itu ada hipo, kemudian ada juga buaya, saudara. Ya. Jadi mereka secara individu mereka nggak berani untuk menyeberang, saudara. Ya. Nah itu mereka zebranya kembali naik ya karena ada bahaya di sungai ini, saudara. Ya. Tapi yang luar biasa wildebeest itu, ini hostnya yang mengatakan ya. Waktu mereka mengatakan pemikiran wildebeest ini, karena ini seorang ahli dalam binatang, saudara ya. Ya ada buaya di sungai itu. Secara individu pemikiran mereka adalah aku gak mau dimakan oleh buaya. Itu pemikiran wildebeest secara individu. Saya tahu binatang gak bisa mikir ya, tapi ini menurut mereka seakan-akan pemikiran mereka aku gak mau dimakan. Tapi pikiran secara kawanan atau the flock, mereka berpikir rumput segar di sana. Nah itu pemimpinnya yang di depan. Rumput segar di sana, ayo kita menyeberang. Jadi ada bahaya di depan tetapi makanan habis di belakang. Jadi secara individu mereka gak memiliki otak katanya. Tapi bersama-sama mereka menjadi cerdas, saudara.
Nah saudara, gelombang energi gelisah ini bergejolak di kawanan ini. Mereka bergabung akhirnya menjadi satu makhluk yang baru. Ya, jadi dikatakan mereka berubah dari wildebeest menjadi super wild the beast, saudara. Lalu saat tekanan menjadi terlalu besar, mereka mulai bergerak. Memang terjadi pengorbanan, saudara. Ya, terjadi pengorbanan. Ada yang akhirnya dimakan buaya, tapi mereka bertahan dengan bersatu. Kawanan ini mendorong, melindungi mereka. Mereka memang gak semua bisa selamat, tapi sebagian besar mereka selamat, saudara. Nah, saudara, lihat mereka menyeberang ya, saudara ya. Mereka seolah-olah terikat bersama. Seolah-olah kita yang menonton ya, saya waktu menonton ini merasakan koneksinya, saudara. Mereka tidak terpisahkan. Dan ada kalimat yang menarik buat saya yang mengatakan bahwa itu bukan jutaan hewan, saudara. Tapi hanya satu. Jadi hostnya dibilang ini bukan jutaan hewan, tapi ini satu. Karena mereka sudah menjadi satu kawanan atau the flock. Mereka menjadi satu kesatuan. Bukan jutaan binatang, tapi satu rombongan yang bermigrasi, saudara. Ya. Jadi saudara, dari the flock ini, saya mengajak melihat apa yang terjadi, saudara. Ya. Kita melihat bagaimana mereka akhirnya pindah, saudara. Ya. Mungkin bisa dicepatkan sedikit. Ya. Ya. Di fast forward, ya. Jadi mereka, ya saudara, mereka menyeberang, saudara. Dan akhirnya zebra pun ikut, saudara. Ya. Terus ya, jadi mereka terjadi, ini setiap tahun terjadi, saudara. Mereka pindah ya ke daerah yang baru. Nah saudara, kita lihat zebra ini terisolasi dikatakan. Waktu itu hostnya bilang, dia memisahkan diri. Dia nggak mau dalam rombongan. Ya, akhirnya kita lihat, saudara, dia dimakan oleh buaya, saudara. Ya. Karena dia mengisolasi diri. Ya. Waktu mereka ada dalam kawanan, mereka aman. Tapi waktu mereka mengisolasi diri, akhirnya mereka dimakan oleh buaya. Bisa dilihatkan mungkin sedikit saja, ya mereka ditangkap oleh buaya. Ya. Dia gak bisa menyeberang akhirnya, karena dia sendirian, terisolasi, saudara. Ya. Dimakan sampai akhirnya mati, saudara, di sungai. Tapi waktu mereka secara kawanan menyeberang, saudara, mereka selamat, sebagian besar selamat mereka. Hanya sedikit sekali. Dan ini mereka lakukan setiap tahun, saudara. Oke, ya cukup videonya. Nah saudara, dari The Vlog ini saya mau mengajak juga apa yang terjadi di hari Pentakosta, saudara. Karena ini juga terjadi di hari Pentakosta. Saudara, Pentakosta tidak terjadi sendirian, tapi harus berkumpul bersama-sama. Sekali lagi ingat, saudara, kita sedang menantikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta tidak akan terjadi kalau kita sendirian. Tapi Pentakosta harus berkumpul bersama-sama. Mari kita lihat ayatnya di Kisah Para Rasul. Ya. Yang kedua, ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah, ini Pentakosta terjadi, maka penuhlah mereka, bukan satu orang, mereka dengan Roh Kudus bersamaan, bersama-sama. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Semua orang di sini kita bisa lihat percaya berkumpul bersama di satu tempat. Mudah atau enggak, saudara? Kita kembali ke ayat 1 ya. Dikatakan semua, boleh ayat 1 kembali. Semua orang berkumpul di satu tempat. Saya percaya pasti enggak mudah, saudara. Ya, pasti enggak mudah semua orang berkumpul di satu tempat. Ya, untuk mengumpulkan orang berkumpul di satu tempat ini karunianya beda-beda. Ini 12 rasul, bahkan dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, saudara. Karunia mereka berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda. Saya percaya semua leadershipnya kuat. Ya, saudara, menurut pakar, di situ ada ibu-ibu juga, saudara. Ya, ada Maria Magdalena, saya percaya ada Maria Ibu Yesus. Semua murid Tuhan Yesus. Ada Yohana, ada semua. Salome, saudara ya. Saya mendengar, menurut pakar yang saya dengar, untuk mengumpulkan bapak-bapak itu lebih mudah daripada ibu-ibu katanya. Ya. Apalagi ibu-ibu yang memiliki jiwa kepemimpinan, yang dominan, pasti tidak mudah, sudah.
Tapi yang luar biasa di sini, mereka bisa berkumpul bersama. Ayat pertama tadi dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, saudara. Saudara, bagaimana cara mengumpulkan orang yang berbeda-beda karunia, yang multi talent, yang latar belakangnya berbeda. Ini adalah orang-orang hebat. Ya, sekali lagi ada 12 rasul di situ karena Yudas sudah digantikan oleh Matias. Total ada dikatakan 120 orang lebih di satu ruangan. Mungkin seperti ruangan ini kali ya. Seat kita ini ada 150 ya, kurang lebih lah ya. Ada beberapa masih kosong. Jadi sekitar 120 orang. Kira-kira mudah gak, saudara? Kita kumpul sama-sama. Kalau 1 jam masih mudah ya. 2 jam masih mudah ya, saudara ya. Saudara, bagaimana kalau kita seharian di sini? Masih mudah nggak? Ada yang mau pulang nggak? Kalau saya ibadah hari ini 24 jam. Ada yang mau pulang? Nggak ada? Siapa yang mau pulang? Ada yang pulang lah. Bagaimana kalau 1 minggu kita di sini? Ada yang mau pulang? Tadi yang udah angkat tangan, gak usah angkat tangan lagi karena berarti sudah mau pulang. Tapi yang tadi gak angkat tangan, bagaimana kalau 1 minggu kita di sini? Oh, pulang ibu. Saudara, berapa lama mereka ngumpul di situ? Berapa lama waktu Pentakosta mereka ngumpul jadi satu tempat? Gak ada yang tahu? Oh, astagfirullah. Semua gak ada yang tahu. 10 hari kan? 10 hari, betul? Dan gak ada yang announce loh. Saudara, hari ini kita akan kumpul doa 10 hari. Ada pengumuman itu? Gak ada loh. Tuhan cuma bilang gini, berkumpullah di satu tempat, nantikanlah aku akan mengirimkan penolong bagimu. Gak disebut 10 hari saudara. Tapi mereka kumpul saudara, dengan tekun menantikan. Gak ada yang pulang saudara. Saya percaya kalau pulang itu pengaruh yang sangat powerful loh saudara. Coba ya saudara, ini sebentar nih saudara, tiba-tiba ada yang keluar aja tuh pasti nengok semua. Ya, saudara yang ke toilet tuh pasti nengok semua saudara. Makanya saya kordenin sekarang. Ya, kalau ada yang masuk semua nengok ke sana, padahal lagi pujian tuh, saya perhatiin di video tuh. Ya, apalagi yang ke toilet ya, ada yang ke toilet semua nengok semua, ada yang ke toilet. Padahal khotbah, ada lagi khotbah nih saudara. Apalagi akhirnya pulang, pasti bubar saudara. Acara gereja udah sering ya saudara ya, kita adain pengajaran, awalnya yang daftar 100 orang, yang hadir biasa dipotong 10% atau 20% tinggal 80, mulai berjalan, minggu kedua, minggu ketiga mulai rontok 50%, akhirnya pada endingnya tinggal 10% saudara. Tinggal 10 orang, biasanya begitu, tapi City of Love beda. Ya, harapan saya berbeda saudara. Saudara, berarti ini di sini ada sesuatu yang kita harus teladani saudara. Kalau saudara menantikan Pentakosta, untuk Pentakosta terjadi, kita harus berkumpul dengan unity. Caranya gimana? Susah saudara, 120 orang ini bisa unity itu susah banget. Tapi di sini kunci pertama adalah dikatakan tadi, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi kuncinya bukan orang biasa, yaitu orang percaya saudara. Jadi yang pertama adalah orang percaya kuncinya. Saudara, artinya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyuruh mereka ngumpul. Saudara, sekali lagi Pentakosta ini adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit. 40 hari sebelumnya Tuhan Yesus memperlihatkan satu-satu ke semua 120 murid ini, dia datangi satu persatu saudara. Kita bisa lihat ayat-ayatnya saudara. Tuhan datang kepada murid-muridnya one by one, satu persatu, bahwa dia udah bangkit, bahwa dia hidup. Supaya apa saudara? Supaya mereka percaya. Karena tadinya waktu Yesus disalibkan mereka mulai kocar-kacir, mereka mulai ragu, mereka mulai frustasi. Tapi kemudian Yesus harus memulihkan hati setiap mereka. Harus tunjukkan, ini aku hidup, ini aku hidup, ini aku sudah bangkit, ini aku sudah bangkit. Aku hidup, aku hidup, aku hidup. Jangan ragu, aku hidup. Murid yang terakhir di antara 12, Thomas kita tahu ya. Yang terakhir Tuhan menampakkan diri saudara. Ya, bahwa aku hidup. Dia tunjukkan lubang
di lengannya, di tangannya, dan juga lubang di lambungnya, saudara. Supaya apa? Supaya mereka percaya dulu. Saudara, mereka boleh hebat, saudara, berkarunia, multi talent. Tetapi kalau mereka nggak percaya, nggak mungkin mereka bisa unity, saudara. Karena itu mereka harus percaya. Saudara percaya nggak? Waktu saudara berkumpul tempat ini karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya nggak kalau saudara datang ke tempat ini, bahwa Tuhan yang menyuruh saudara datang ke tempat ini? Kalau saudara belum percaya saat ini, mari, mungkin butuh waktu untuk kita belajar untuk percaya. Karena penting sekali kita harus percaya, saudara. Itu yang akan menjadikan kita unity. Saudara, kemudian mereka juga percaya kepada pemimpin mereka, saudara. Ya, yaitu Petrus, saudara. Kenapa saya katakan itu? Karena pasti mereka harus, perkumpulan itu harus ada yang memimpin. Memang gak ditulis bahwa Petrus yang memimpin, tetapi setiap perkumpulan pasti harus ada pemimpinnya, saudara. Seperti kawanan wildebeest tadi. Mereka harus ada satu yang menyeberang, memimpin menyeberang dulu. Kalau enggak, mereka gak akan ikut menyeberang, saudara. Karena kenapa saya katakan Petrus pemimpinnya, saudara? Karena Yesus yang mengatakannya di Matius 16 ayat 18 sampai 19 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, Pentakosta adalah jemaat yang pertama-tama, saudara. Ini jemaat yang pertama kali, saudara. Dan saudara, pas Pentakosta terjadi, yang berkhotbah dan membuat 3.000 jiwa bertobat adalah Petrus, saudara. Di Kisah Para Rasul 2, itu perikopnya khotbah Petrus. Saudara, jadi ada pemimpin yang memimpin di kelompok ini yang mereka berkumpul. Saudara, percaya enggak saudara terhadap pemimpin saudara di tempat ini? Kalau saudara belum percaya, kita harus bangun kepercayaan itu dulu. Karena itu penting. Ya. Yang ketiga adalah kita harus percaya satu dengan yang lain. Percaya enggak dengan saudara seiman yang ada di ruangan ini? Kalau saudara juga belum percaya, kita harus bangun kepercayaan itu dulu. Supaya kita bisa unity, saudara. Bahkan Pentakosta baru terjadi setelah kita unity, saudara. Saudara, berkumpul sekali lagi ini bukan 1 jam sekali lagi ya. Bukan seperti gini, kita paling ibadah ini 1,5 jam, saudara. Nggak sampai 2 jam. Ini juga bukan, perkumpulan mereka bukan 5 atau 10 jam, bukan 24 jam. Bukan 1 hari, bukan 2 hari. Tetapi berapa hari? 10 hari. Dan lebih hebatnya lagi, mereka tidak tahu, benar-benar nggak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Ya. Jadi mereka nggak diumumkan, ini doa 10 hari. Tetapi mereka nggak ada yang tahu. Tapi disinilah mereka karena unity satu yang lain. Maka ini hebatnya saudara. Nggak ada yang pulang. Nggak ada yang pulang dulu. Ya. Dan mereka bersatu bersama-sama. Kenapa? Bagaimana mereka bisa tahan 10 hari tidak terpecahkan, saudara? Ini yang kedua. Tadi yang pertama, kuncinya untuk unity harus percaya. Yang kedua adalah fokusnya ke atas, saudara. Fokusnya sama, saudara. Yaitu ke Tuhan Yesus. Dia gak fokus ke samping, dia gak lihat teman-temannya. Dia fokusnya ke Tuhan. Dia tahu Tuhan yang menyuruh mereka berkumpul bersama-sama. Fokusnya mereka menantikan ke atas. Sekali lagi, 40 hari sebelumnya, Yesus kan memperlihatkan diri ya, kepada murid-muridnya. Dia bangkit dan sudah dia hidup. Kemudian juga di depan murid-muridnya, Yesus naik ke surga. Saudara, ini lihat. Waktu Yesus mulai terangkat, saudara. Di hari kenaikan Tuhan Yesus itu. Apa yang murid-murid lakukan? Mereka lihat, sudah. Kok Yesus tambah lama tambah naik. Dan mereka terus lihat ke atas. Mereka terus fokus pada Yesus. Karena ini ada sesuatu yang luar biasa. Yesus naik ke surga. Makanya waktu terus kemudian Yesus sudah hilang di awan-awan. Kemudian datanglah malaikat. Kenapa engkau terus melihat ke atas? Kamu harus kumpul jadi satu. Tapi fokusnya tetap sama ke atas. Fokusnya tetap kepada Yesus. Saudara, kalau mereka kumpul tapi fokusnya ke samping, mereka akan terpecah, saudara. Coba sekarang saudara ya. Saudara yang tempat ini. Coba lihat kiri kanan saudara. Sekarang boleh lihat kiri kanan saudara. Apa yang saudara lihat? Ada keriputnya yang sebelahmu, kelihatan? Ada? Ada yang ada kelihatan jerawatnya?
Saudara waktu lihat ke samping, saudara akan perhatikan, kok lu jerawatan ya sekarang? Loh, lu kok keriputan ya sekarang? Ayo coba lihat, mungkin udah lama gak lihat suami mungkin, apa benar itu suamimu? Mungkin jangan-jangan kau udah selama ini gak pernah lihat istrimu. Kita akan perhatikan. Atau mungkin lihat sebelahnya yang bukan suaminya, masker lu kok bukan KN95? Dulu awal-awal kita gereja, ada yang protes, Pak itu kok gak KN95? Oke, coba dilihat, kayaknya lu kurusan. Atau lu gemukan. Lama-lama berantem loh saudara. Bener gak? Itu ngumpul, kalau ngelihatnya ke samping, pasti ujung-ujungnya berantem. Jengkel, kurang ajar dia, gue bilang gue gemukan ya. Saudara, apa istilahnya kalau kita ngomong apa? Badan orang tuh istilahnya apa? Jangan. Body shaming ya, gak boleh body shaming gitu ya. Gak boleh body shaming. Bisa berantem saudara, bener gak? Tapi yang luar biasa, kenapa mereka bisa fokus, bisa stay 10 hari, akhirnya Roh Kudus turun. Karena mereka gak ngeliatin satu yang lain. Dia gak ngeliat kekurangan mereka yang lain, gak ngeliat kelebihannya. Tapi mereka lihatnya ke atas, fokusnya sama. Yesus yang naik ke surga akan menurunkan rohnya, Roh Kudusnya atas kita. Kita lihatnya sama, ke atas saja. Saudara, kita juga gak mudah untuk unity. Makanya jangan lihat pemimpin saudara. Tapi lihatlah pekerjaan Tuhan yang terjadi di gerejanya. Lihat Yesus. Kalau engkau lihat Yesus, saudara akan melihat kasih. Waktu engkau melihat Yesus, saudara akan melihat kerendahan hati. Waktu engkau melihat Yesus, engkau akan melihat kelemah lembutan Yesus. Waktu engkau melihat Yesus, engkau akan melihat unity, kesatuan itu ada di tengah-tengah umatnya. Saudara, kita juga gak mudah untuk unity. Tapi saya percaya waktu kita menghadapi fokus kita sama. Saudara, murid-murid waktu itu juga semuanya lagi ketakutan. Mereka lagi dikejar-kejar karena mereka dianggap menyesatkan. Karena kebangkitan Yesus itu sesuatu yang sangat menyesatkan saudara. Ahli Taurat, wah ini lebih dahsyat lagi penyesatannya. Dulu udah mau jadi raja, mau ngerubuhin bait Allah dalam 3 hari dibangun lagi. Sekarang lagi bangkit lagi. Wah ini menyesatkan banget, harus ditangkap semua yang ngomong begitu. Dan murid-muridnya dikejar-kejar. Jadi mereka menghadapi ketakutan yang sama, musuh yang sama. Tapi mereka juga memiliki tujuan yang sama. Dan ini mengikat mereka saudara. Saudara, kita juga punya fokus yang sama. Kita mau menantikan kebangunan rohani yang dahsyat. Penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir. Kita mau juga dipulihkan. Kita mau Roh Kudus penuh atas setiap kita. Kita memiliki pandangan yang sama. Makanya jangan lihat ke samping saudara. Kalau saudara ngelihat ke samping gak ada yang sempurna. Saudara akan kecewa. Saudara akan terpecah, kita akan marah. Bahkan pemimpin saudara, kalau saudara melihat pemimpin saudara, gak ada yang sempurna saudara. Gak ada pemimpin yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Saudara seperti wildebeest tadi. Tapi pemimpin itu perlu saudara untuk membawa saudara menyeberang. Seperti wildebeest tadi, kalau gak ada yang mulai menyeberang, mereka gak akan berangkat-berangkat. Jutaan harus dipimpin dengan satu wildebeest yang loncat saudara. Yang punya, yes, aku harus menyeberang. Akhirnya semua yang mengikuti saudara. Harus ada yang memulai. Saudara, kalau kita memiliki tujuan yang sama, supaya yang lain ikut. Pada waktu terjadi perbedaan, saudara, pemimpin yang akan mempersatukan. Karena waktu tujuan kita mulai berbeda, itu perpecahan mulai terjadi. Dan itulah tugas pemimpin untuk mengarahkan kembali kepada satu tujuan itu, saudara. Saudara, saya sekeluarga berempat, saya istri dan anak-anak. Satu hari kita pernah mengalami, kita mau ke gereja, satu gereja, bukan di Indonesia ya, kami ke satu gereja, tiba-tiba gereja itu tutup saudara. Dan akhirnya mulai ada yang menyalahkan, kenapa kita gak cek dulu dan sebagainya. Dan disitulah saya sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga. Enggak, kita pindah ke gereja yang satu lagi. Dan saudara, harus ada pemimpin. Kalau enggak, perpecahan terjadi. Itu dalam ruang lingkup keluarga. Kita mengambil keputusan, kita pindah. Karena masih ada waktu setengah jam, kita pergi ke gereja yang lain. Yang di situ masih ada ibadahnya. Jadi saudara, pada saat terjadi perbedaan, tujuan mulai terpecahkan, mulai terjadi perpecahan. Tapi tugas pemimpin untuk mengarahkan kembali kepada satu tujuan itu. Saudara, karena itu saudara, hari ini juga sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus saudara. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, CLC Youth, kita ada CLC Youth saudara.
akan meresponi firman Tuhan ini. Apa yang saya sampaikan hari ini, mereka mau juga ada unity dalam keluarga mereka. Karena itu mereka fokusnya bukan mau kepada orang tua mereka, tapi fokusnya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau fokus kepada Tuhan. Ya. Mereka mau fokus, mereka mau bersyukur kepada Tuhan. Mereka membuat love letter kepada Tuhan Yesus. Ucapan syukur karena Tuhan sudah memberikan orang tua yang terbaik. Bukan orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang terbaik buat mereka, saudara. Saudara, saya percaya nggak ada orang tua yang sempurna. Saya bukan orang tua yang sempurna. Saudara setuju dengan saya para orang tua? Demikian juga kita orang tua, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus yang telah mempercayakan anak-anak kita yang terbaik kepada kita. Bahkan suami atau istri yang terbaik juga kepada kita. Karena mereka juga gak sempurna, tapi kita pun gak sempurna. Mari kita hanya fokus ke atas. Mari kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Saya persilakan CLC Youth bisa naik ke depan. Kita akan mendengar mereka menaikkan satu pujian. Bahwa mereka mau fokus hanya kepada Tuhan. Mereka hanya mau bersyukur kepada Tuhan. Untuk orang tua yang terbaik. Untuk Tuhan yang mempercayakan orang tua itu. Menjadi orang tua yang membesarkan mereka. Saya persilakan CLC Youth.
This song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Sekali lagi beri tepuk tangan buat anak-anak youth, CLC Youth, saudara. Memang setiap minggu pertama anak-anak CLC Youth yang melayani di ibadah kita. Dan mereka telah menulis love letter, boleh diberikan kepada orang tua mereka masing-masing. Nah saudara, kita akan masuk dalam zaman kudus. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya rindu gereja ini mengalami lawatan yang dahsyat. Mengalami Pentakosta, kita sedang menantikan Pentakosta itu terjadi. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng atas, terjadi juga di tempat ini. Karena itu saudara, tapi tanpa unity, Pentakosta gak akan terjadi. Unity juga harus didasari dengan kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan. Kita gak melihat kekurangan satu yang lain, tapi kita melihat bahwa Tuhan ada di tengah kita. Tuhan memberikan saudara seiman yang ada bersama kita. Kita di tempat ini pasti karena tuntunan Tuhan. Karena itu Tuhan mau ada di tengah-tengah kita. Dia mau ada di antara 2, 3 atau lebih dari orang yang unity dalam Tuhan. Mari saudara kita siapkan waktu sebentar, pejamkan mata saudara. Kita mau sebelum kita makan dan minum zaman kudus ini, kita mau datang di hadapan Tuhan. Ini doa Tuhan Yesus. Ini doa Tuhan Yesus. Dia mau murid-muridnya menjadi satu. Karena itu hari ini kalau kita diingatkan, kalau saudara mau menjadi orang percaya saja, percaya. Bahkan juga saudara mau fokus hanya kepada Tuhan, maka saya percaya unity akan mulai terbangun. Baik mulai dari keluarga kita, terjadi juga atas gereja kita. Hadirat-Mu, hadirat. Aku mati untuk menebus dosamu, tapi sekarang aku sudah hidup, aku sudah bangkit. Saat ini saudara, dia ada bersama kita, dia bangkit, dia membangkitkan juga setiap kita. Karena itu pengorbanannya melalui tubuhnya ini akan membangkitkan setiap kita. Waktu kita makan tubuh ini, memakan roti yang menjadi tubuh Kristus, maka kita akan mengalami kebangkitan. Karena itu saudara yang percaya, melalui roti ini yang adalah tubuh Kristus, kita juga akan mengalami kebangkitannya. Karena kita makan tubuh ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Waktu kita melakukan perjanjian darah berarti dipersatukan. Saudara, kita dipersatukan oleh darah Yesus. Apa yang kita pegang melalui cawan ini adalah darah Yesus. Karena itu mari saudara, kalau saudara mau dipersatukan melalui perjanjian darah ini. Kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Dan juga kita akan dipersatukan dengan keluarga kita dan juga dipersatukan dengan saudara seiman. Kalau kita memiliki tujuan yang sama, kita memiliki fokus yang sama, yaitu Kristus yang telah mati buat kita. Mari kita mau minum darah ini. Mari kita minum cawan ini. Artinya kita percaya bahwa kita mau dipersatukan oleh Tuhan. Yang percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini memenuhi tempat ini. Oh mulialah, oh mulianya hadiratmu, hadiratmu, kami baitmu, kami baitmu. Yes Lord, memujamu, diberkatilah Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan, dalam dekapan hadiratmu, memenuhi tempat ini. Kami percaya Tuhan, hari ini terjadi perubahan. Kami dipersatukan. Suami istri yang datang bersama boleh bergandengan tangan. Kalau ada anak-anak juga gandengan tangan dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu. Bapa, saat ini Tuhan kami percaya Tuhan. Kami gak mau lagi fokus kekurangan pasangan kami. Kami gak mau fokus kekurangan anak kami. Kami gak mau fokus pada kekurangan orang tua kami. Tapi kami hari ini percaya ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Suami kami adalah yang terbaik daripada Tuhan. Istri kami adalah yang terbaik daripada Tuhan. Anak-anak kami adalah anak-anak yang terbaik daripada Tuhan. Anak-anak yang hebat. Anak-anak yang akan sukses. Tapi yang terutama anak-anak kami adalah cinta kepadamu Tuhan. Anak-anak yang cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk orang tua yang cinta kepada Tuhan juga. Kami anak-anak bersyukur. Kami memiliki orang tua yang dalam Tuhan. Yang cinta Tuhan. Yang mendidik kami hidup takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan ini yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami di dalam keluarga ini Tuhan. Berkati setiap keluarga. Berkati setiap keluarga Tuhan. Berkati pemulihan terjadi. Kalau yang gak datang bersama istrinya, gak datang bersama suaminya, kami berdoa Tuhan. Doakan mereka. Kami berdoa buat suami kami, buat istri kami, buat anak kami yang belum mau ke gereja. Buat orang tua kami yang belum mau ke gereja, Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Kami rindu ada unity dalam keluarga kami. Kami rindu Tuhan, kami bersama keluarga kami boleh melayani-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat sesama umat-Mu. Kami Tuhan bersama-sama. Kami mau Pentakosta terjadi di tengah-tengah kami. Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat di tempat ini. Di gereja-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menjadi orang yang percaya. Kami juga mau fokus hanya kepadamu. Kami gak mau fokus pada kekurangan pemimpin kami, kekurangan sesama kami. Tapi kami mau fokus kepadamu Tuhan. Yang telah memberikan wadah di mana kami boleh bersatu di tengah-tengah kami. Kami boleh ada di tengah-tengah kami, ada Tuhan. Karena kami mau bersatu maka Tuhan pasti hadir. Tuhan pasti melawat, Tuhan pasti
menjamah setiap kami waktu kami unity Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memakai setiap kami sebagai alat supaya kami berdampak juga. Kami membawa kesatuan unity ini di dalam pekerjaan kami, usaha kami, di kampus kami, di tempat kami sekolah, di tempat kami kuliah. Kami membawa Tuhan keunitian ini di tempat di mana kami ada dari hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini di bulan yang pertama kami juga membawa Tuhan persembahan kami. Kami juga mau mengembalikan perpuluhan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Kami melakukan ini bukan kewajiban, tapi kami melakukan ini karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan, akan taat akan firman-Mu. Kami kembalikan perpuluhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau menerima berkat-Mu saat ini. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah studimu juga. Apapun yang engkau kerjakan Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permepahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan secara tunai bisa mengambil amplop persembahan yang ada di pintu masuk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara transfer bisa scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang ada di rumah bisa scan QR Code